ulun mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillahi amma ba'du. Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amal mutaqabbala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini ulun membawakan tentang ilmu faraid, yaitu adalah ilmu tentang mawaris. Ilmu tentang mawaris ini, jamaah sekalian, adalah ilmu yang jarang sekali ditemukan di majelis-majelis. Bahkan tunsa dikatakan oleh Imam Ibnu Majah, ta'allamul faraida wa 'allamuha fa innahu nisful ilm wa huwa yunsa wa huwa awwal ilmi yunzau min ummati. Jadi dikatakan oleh Sunan Ibnu Majah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah, sesungguhnya dia itu adalah nisful ilm, yaitu setengahnya ilmu agama. Wa huwa yunsa, dan dia ilmu yang dilupakan. Wa huwa awwalu ilmin yunzau min ummati, dan dia adalah ilmu yang pertama kali diperhitungkan kepada umatku. Disinilah menjadikan bahwasanya ilmu faraid itu adalah ilmu yang sangat penting. Dikatakan oleh Syekh Ibnu Fauzan, yuqsadu binisfil ilm, yang dikatakan dengan setengahnya ilmu adalah lianna aktsarul ilm fid din, karena kebanyakan ilmu agama itu mengajarkan tentang bagaimana cara kita hidup, sedangkan ilmu faraid mengajarkan kita setelah kematian. Itulah yang dimaksud dengan setengah ilmu. Ibnu Umar bin Khattab mengatakan, ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab, sesungguhnya itu dari agama kalian. Wa ta'allamul faraid fa innahu min dinikum, dan belajarlah tentang ilmu faraid karena sesungguhnya ilmu faraid itu adalah bagian dari agama kalian. Jadi ilmu faraid itu adalah ilmu yang sangat penting sekali bagi kita semua. Ada di dalam sebuah riwayat mengatakan, ta'allamul Qur'an wa 'allamuhun nas wa ta'allamuhu al-faraid wa 'allamuhan nas. Pelajarilah Al-Qur'an dan ajarkanlah Al-Qur'an kepada manusia, dan pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah kepada manusia yang lain. Jadi ilmu faraid banyak disandingkan dengan kepentingan bagaimana mempelajari ilmu agama. Dikatakan oleh para ulama zaman dahulu, fa innahu awwalu ilmin yufqadu fil ardi hatta la yuqadu yujad, hatta la yakadu yujad. Sesungguhnya ilmu faraid adalah ilmu yang pertama kali akan hilang, akan dicabut di dunia ini. Kenapa? Sampai-sampai sangat sulit sekali menemukan tentang ilmu faraid tersebut. Jadi jarang sekali kitab-kitab yang membahas tentang ilmu faraid. Bahkan hanya di masjid-masjid manapun jarang sekali juga untuk membahas masalah ilmu faraid tersebut. Oleh karena itulah kita sama-sama mempelajari ilmu faraid ini. Semoga kita bisa mengetahui bagaimana hukum-hukum tentang mawaris tersebut, tentang hukum ilmu faraid tersebut.
ilmu faraid secara etimologi lafaz faraid adalah bentuk jamak dari faridah, sesuatu yang diwajibkan. Diambil dari kata al-fardu, kewajiban, yang memiliki makna etimologi dan terminologinya. Secara etimologi, kata fardu memiliki beberapa arti. Di antaranya adalah al-wajibu, al-muqaddaru, al-hazzu, at-taqdiru, al-qat'u, dan lain-lain. Jadi al-fardu, yaitu fardu itu secara etimologinya, secara bahasanya diartikan dengan wajib, diperkirakan, pembatas, ketentuan, ketetapan atau kepastian. Jadi secara bahasanya adalah ilmu faraid adalah ilmu yang menjadikan kepastian yang tidak ada lagi keraguan-raguan atau perkiraan. Secara istilah, faraid memiliki beberapa definisi. Ilmu yang mempelajari tentang tata cara pembagian warisan kepada yang berhak menerimanya. Kemudian yang kedua adalah ilmu tentang aturan dan peraturan dari fikih dan hisab hitungan yang diketahui dengannya setiap bagian ahli waris. Jadi ada beberapa definisi oleh para ulama tentang ilmu faraid tersebut. Terus di dalam ilmu faraid itu kita harus bisa yang namanya al-hisab, perhitungan. Jadi harus bisa cara menghitung, ya. Harus bisa cara menghitung. Makanya dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ta'allamur riyadhiyat, pelajarilah ilmu matematika. Wa man ta'allama ar-riyadhiyat jalla ra'yuhu. Barang siapa, kata beliau, yang belajar belajar matematika, maka ra'yunya, pendapatnya atau pemikirannya itu akan menjadi tajam. Ilmu hisab kita sudah mengetahui secara bahasa al-addu wal ihsa, yaitu adalah angka dan perhitungan. Jadi hisab itu angka dan perhitungan. Secara istilah, qawaidu wa usulun yatawassalu biha ila istikhrajil majhulat al-adadiyah. Jadi adalah kaidah atau dasar yang nanti akan mengeluarkan hasil-hasil yang belum ada kepastian menjadi pasti. Seperti perkalian, penambahan, pengurangan, dan pembagian. Secara faraidnya, pengertian hisab adalah ijadul asal wa ijadus sah, yaitu adalah mendapatkan pendapatan dasar atau mendapatkan hasil dasar atau hasil yang pasti. Jadi ilmu faraid ini mengajarkan tentang hisab. Nanti kita ada berhitung tentang ilmu faraid tersebut. Jadi pertemuan berikutnya nanti ada pertemuan tentang setelah kita membagi, ada orang-orang yang mendapatkan asabah siapa, kerabatnya yang dapat siapa, yang membatasi dan menghijabnya siapa sehingga nggak dapat warisan. Ini nanti ada perhitungannya, sehingga ada contoh-contoh. Nanti kita sama-sama menghitung pendapatan apa saja yang dapat dari ahli warisnya, berapa yang dia dapat, pembagiannya berapa, itu nanti kita akan menghitung sama-sama. Terus sebelum membagi warisan, para ulama mengatakan awal yang harus wajib bagi kita adalah meneruskan hutang si mayit dulu, atau membebaskan hutang si mayit dulu. Jadi sebelum membagi warisan, maka membayar duyun
atau dain dari si mayit tersebut, membayar hutang-hutang dari si mayit tersebut. Kemudian setelah membayar hutang, maka yang kedua adalah melaksanakan wasiatnya. Jadi melaksanakan wasiat ini ada ketentuan-ketentuannya, nanti yang kita akan bahas ini, apa yang dibolehkan, berapa yang dibolehkan. Kalau misalnya dia melakukan wasiat untuk hal-hal yang maksiat, bisakah kita melakukannya atau itu dilarang? Nanti ada pembahasan ke berikutnya. Jadi ilmu faraid secara sederhana adalah membahas tentang pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh si mayit. Itu secara sederhananya. Sumber hukum faraid itu adalah Al-Quran, Sunnah, ijma' para sahabat, istihad sahabat, dan pada sebagian kasus waris. Jadi sumber hukumnya adalah Al-Quran pertama, kemudian Sunnah Nabi, kemudian kesepakatan para sahabat, dan istihad sebagian sahabat dalam sebagian kasus. Nanti ada istihad sahabat di dalam sebagian kasus. Karena jikalau tidak diistihadkan, maka pembagian itu tidak adil. Maka diharuskan ada pembagian yang adil. Ketika salah satu contoh adalah ketika memiliki anak, satu laki-laki, dua perempuan. Secara hukum laki-laki mendapat bagian asabah, laki-laki mendapat sisa secara hukum asal. Dan ketika dua perempuan, itu dia akan mendapatkan 2/3 daripada harta si mayit. Kalau dibagi adalah 2/3, sisanya adalah 1/3 untuk anak laki-laki. Maka disinilah ada perbedaan pendapat untuk menjadikan 2 laki-laki 1 perempuan. Jadi hukumnya adalah nanti di sana menjadi 4 bagian. 2 untuk laki-laki, 1 bagian untuk perempuan yang satunya lagi untuk satunya. Bukan yang 2 perempuan menjadi 2/3 untuk 2 perempuan, sisanya adalah bakinya adalah untuk anak laki-laki. Kalau bakinya untuk anak laki-laki berarti dapatnya 1/1. Karena bagi 3. Maka hal ini tidak dimasukkan adil, maka dijadikanlah hukumnya dengan istihad, yaitu adalah laki-laki dapat 2 sesuai dengan hadis yang sesuai dengan nanti ada dalil dari Al-Quran. Kemudian perempuan yang dapat 1 bagian daripada lelaki tersebut. Maka dibagi menjadi 4, bukan dibagi menjadi 3. Itulah nanti ada perbedaan sedikit di dalam masalah faraid tersebut. Dalil Al-Quran tentang faraid adalah dari hadis surah An-Nisa ayat 11. Ulun langsung ke artinya saja. Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 anak perempuan. Ini adalah rumusan dasar. Anak laki-laki mendapat 2 bagian dari anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari 2, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk 2 orang ibu bapak, bagi masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jadi rumusannya nanti kita akan bikin dari dalil ini. Jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak, jadi gini, ulun anukan satu persatu saja biar mudah nih memahaminya. Yang pertama rumusannya adalah laki-laki mendapatkan 2 bagian dari perempuan. Perempuan 1 bagian, laki-laki 2. Rumusan dasar awal. Kemudian jikalau anaknya mereka itu anak perempuannya lebih dari 2, berarti lebih dari 2,
maka mereka mendapatkan 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Kalau misalnya dari 3 anak perempuan, berarti tadi salah 2, 3 anak perempuan, kemudian ada 1 anak laki-laki, 2/3-nya adalah untuk anak perempuan, sisanya adalah untuk anak laki-laki. Tapi karena yang paling dasar rumusannya adalah anak laki-laki itu 2 daripada anak perempuan, lebih enaknya kita pakai anu aja ya, pakai papan tulis ya, biar ini kita anukan. Nggih. Karena ini harus dianukan ya, contohnya biar kita ini. Ya. Spidolnya ada. Okay. Itu ada spidol. Dalam ilmu faraid, mayit, tolong jelasin sini mayit. Mayitun ya. Lupa. Itu ada nanti yang ditinggalkan bagian atas, ada yang ditinggalkan turunannya, ada yang ditinggalkan di samping untuk si mayit. Yang bagian atas itu adalah bapak ibunya, kakeknya. Kemudian yang bagian bawah anak laki-laki, anak perempuan. Jadi yang di bawahnya cucunya, itu bagian bawah. Bagian samping adalah saudaranya, saudara kandung, saudara seibu, saudara seayah. Nah, dari dalil tadi adalah anak laki-laki rumusan dasarnya adalah 2/1 dari anak perempuan. Kalau anak perempuannya lebih dari 2, yaitu 3 anak perempuan, maka mendapatkan 2/3 dari harta si mayit. Kalau 2/3 anaknya ada 1, contoh anak perempuannya 3, ada 3 anak perempuan, terus 1 anak laki-laki, 3 anak perempuan, 1 anak laki-laki, dia 2/3. Ini anak laki-lakinya baki, asobah. Rumusan dasarnya adalah asobah atau baki, sisa. Anak laki-laki itu pasti akan mendapatkan sisa. Cuman kalau kita hitung, dia tidak sama dengan rumusan dasarnya. Kalau ini 3 dapat 2/3, ini adalah bakinya adalah 1/3 dari bakinya tadi, sisanya. Maka pembagiannya adalah sini, pembagiannya kita hitung dikalikan 2. Jadi kali 3 aja biar ini enak. Hitungannya adalah kita kalikan 3 untuk bisa mengambil ini biar bisa ada bagian. 2 kali 3 adalah 6. Ini 3. Jadi hitungannya adalah
tiga anak perempuan dapatnya dia adalah dibagi 6 dibagi 3 sama dengan 2. Rata-rata mereka dapat 2 bagian dari 9 bagian ini. 6 tambah 3, yang 3 adalah punya anak laki-laki. Anak laki-laki mendapat 3. 3 sama 2 tidak sebanding dengan aturan anak laki-laki dengan 1 bandingan anak perempuan. Sehingga rumusannya ini akan diubah dalam faraidnya. Rumusannya adalah 3 anak perempuan dia mendapat 3 bagian, 1 anak laki-laki mendapat 2 bagian. Jadi bagiannya adalah 5 bagian. Ini nanti 3 ini dibagi 3 satu-satu. Contohnya kalau yang ditinggalkan adalah 10 juta, maka yang perempuan per 1 anak perempuan mendapatkan 2 juta. Yang anak laki-laki mendapatkan 4 juta. Maka perbandingannya adalah 2:1. Tapi kalau kita manukan yang seperti ini, maka perbandingannya tidak seperti itu. Anak perempuan kalau kita manukan bandingan seperti ini, anggap 9 juta ya dapatannya. Anak perempuan dapat 2 juta per orang, ini dapat 3 juta. Berarti tidak sampai 2 kali daripada anak perempuan. Sehingga dasar ini akan diubah menjadi dasar asal, yaitu anak laki-laki mendapatkan 2 bagian daripada anak perempuan. Ini hukum dasarnya yang harus diinikan. Ketika di sini turunannya, karena yang paling kuat di dalam masalah ahli waris itu adalah turunan. Jikalau turunannya ada anak laki-laki, maka di sampingnya nggak akan dapat apa-apa. Saudaranya itu nggak akan dapat apa-apa jikalau dia ada anak laki-laki. Karena asal hukum anak laki-laki mendapat sisa. Hukum inilah yang dipakai. Kalau sudah dibagi ada anak perempuan, sisanya adalah anak laki-laki, udah hukum dasarnya kenapa jadi sisa? Yang bagian lain gak akan dapat lagi, kecuali bapak dan ibunya. Kalau di atas pasti dapat. Ibunya kalau nggak ada anak laki-laki, dia mendapatkan 1/4. Tapi karena ada anak laki-laki, dia mendapatkan 1/8. Kalau untuk ayahnya, dia mendapatkan 1/3. Kalau nggak ada anak laki-laki, dia mendapatkan 1/6-nya. Jadi nanti kita belajar sambil ada contoh-contoh yang meninggal ini, kemudian mendapatkan warisan, ternyata yang meninggal ini dalam keadaan kecelakaan, meninggalkan cucu lagi yang mendapatkan warisan ini meninggal lagi. Itu ada contoh-contoh seperti itu. Bapaknya meninggalkan anak satu lainnya laki-laki. Ternyata dia sama-sama bareng meninggal dalam keadaan kecelakaan, meninggalkan cucunya. Bagaimana hukum warisannya? Jadi ada pembagian warisan-warisan tersebut. Seterusnya adalah dan untuk 2 orang ibu bapak bagi masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh hartanya. Jadi di sini mengatakan, jikalau dia tidak memiliki anak laki-laki, maka anak perempuan ini sendiri saja dia mendapatkan setengah dari hartanya. Setengah dari hartanya, yang lain kebagiannya ke samping. Yang lain bagiannya adalah ke samping, ke saudara laki-lakinya,
sekandung, saudara perempuan sekandungnya, kemudian saudara sebapak, kemudian urutannya saudara seibunya. Dan jika orang tersebut tidak memiliki anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, jikalau dia tidak memiliki anak, ini seseorang itu tidak memiliki anak, maka yang mewarisi bagian atasnya saja, ada ibu bapaknya. Jadi ibu bapaknya saja yang mewarisi, ini tidak. Tapi jikalau ini ada anaknya, maka ini dijadikan perhitungan, dibagi sama sampingnya. Jadi yang menjadi hijab nanti dalam ilmu faraid itu adalah anak laki-laki. Menjadi hijab utama, menjadi penghalang utama untuk yang lain mendapatkan warisan adalah anak laki-laki. Kemudian jika orang yang meninggal itu jadi tidak memiliki anak, maka ibunya bisa, bapak ibunya mendapatkan hartanya, maka ibunya mendapatkan sepertiga, yang dia tinggalkan mempunyai beberapa saudara. Jikalau yang dia tinggalkan ada beberapa saudara, tidak memiliki anak, ibu bapaknya tadi mendapatkan 1/3. Nanti 1/3 untuk bapak ibunya. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapatkan 1/3, maka ibunya mendapatkan 1/3. Jika tidak, maka ibunya mendapatkan 1/6 pembagian tersebut di atas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat dan sesudah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, disinilah ada pendapat tentang sesudah memenuhi wasiat dan sesudah dibayar hutang-hutangnya. Sesudah memenuhi wasiat dan sesudah dibayar hutang-hutangnya. Memenuhi wasiat sama hutang-hutangnya, para ulama mendahulukan hutang-hutang dulu ketimbang wasiat. Wasiat terakhir setelah hutang-hutang diselesaikan. Jadi wasiat kedua setelah hutang-hutang diselesaikan. Ayat di atas menjelaskan tentang warisan bagi furu dan usul, yaitu anak laki-laki, anak perempuan dan seterusnya ke bawah, serta warisan ayah dan ibu seterusnya ke atas, keadaan-keadaan mereka dalam warisan dan syarat-syarat mendapatkan warisan. Nanti kita membahas siapa saja yang mendapat pembagian ke bawah, siapa saja yang ke atas, dan siapa saja yang ke samping. Nanti kita akan bahas sama-sama. Jadi yang fokusnya adalah anak laki-laki mendapatkan 2 dari perbandingan anak perempuan. Jadi fokusnya adalah anak laki-laki mendapatkan 2 dari 1 anak perempuan. Sehingga walaupun nanti sebagai laki-laki sebagai baki atau dari sisa, maka dia wajib lebih daripada 2 tersebut. Kalau tadi 3 perempuan sama 1 laki-laki, secara perhitungan bakinya itu tidak sama dengan 2/1, maka diubah menjadi hukumnya 2/1. Ada contoh lagi. Ada yang meninggal, tufiya syakhsun an arba'ati ikhwah ashqa al-masalatu min adat ru'usuhum arba'u likulli wahidin wahid. Jadi jikalau yang dia tinggalkan adalah saudaranya saja semuanya,
saudaranya saja semuanya, tidak ada bapak ibu, tidak ada anaknya, maka setiap saudaranya mendapatkan satu bagian. Kalau saudaranya laki-laki semua. Tapi kalau ada saudaranya laki-laki dan perempuan, pembagiannya tetap sama 2:1. Jadi saudaranya akan dapat selama tidak ada hijabnya, yaitu anak laki-laki. Kemudian ada juga dari surah An-Nisa ayat 12, ulun langsung artinya juga. Dan bagimu suami-suamimu 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu. Aturan dasarnya adalah dan suami itu akan mendapatkan 1/2 dari harta yang ditinggalkan istri-istrinya jika mereka tidak mempunyai anak. Jadi jika istri itu tidak mempunyai anak, maka hartanya yang dari istri itu 2/3 adalah milik suaminya. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapatkan 1/4 dari harta yang ditinggalkan. Nah, jikalau istrinya memiliki anak, maka suaminya mendapatkan 1/4-nya. Ini anak laki-laki atau anak perempuan sama. Setelah dipenuhi wasiat atau sudah bayar hutangnya. Jadi yang paling utama wasiat dan bayar hutangnya. Para istri memperoleh 1/4 harta yang ditinggalkan oleh suaminya jika tidak memiliki anak. Jadi sang suami ini akan seorang istri akan mendapatkan 1/4 jikalau dia tidak memiliki anak. Sang suaminya ini meninggal tidak meninggalkan anak, cuma meninggalkan istri, yaitu adalah istri mendapatkan 1/4-nya. Jikalau memiliki anak, maka istri memperoleh 1/8-nya dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dikasih wasiat atau sesudah dibayar hutang-hutangnya. Ini kalau istrinya, mohon maaf, ada lebih dari 2, ada lebih dari 1, maka 1/8-nya atau 1/4-nya tadi, kalau dia memiliki anak 1/8, kalau tidak memiliki anak 1/4, maka 2 istri atau 4 istri dibagi rata. Jadi 1/8-nya itu nanti dibagi 4 atau dibagi berapa istrinya. Seterusnya adalah jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai saudara laki-laki seibu saja atau saudara perempuan seibu saja, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu memperoleh 1/6 hartanya. Jadi dia tidak memiliki anak, tidak memiliki ayah ibu lagi, sudah nggak ada, cuman dia meninggalkan saudara laki-laki seibu atau saudara perempuan seibu, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 dari hartanya. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam 1/3 harta sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberikan mudarat kepada ahli waris yang lainnya. Jadi ini disebut dengan yang namanya kalalah. Kalalah itu tidak meninggalkan anak, dari bawah nggak ada ahli warisnya, dari atas nggak ada juga ahli warisnya, maka dia kalalah, disebut kalalah. Sisa dari uangnya itu akan dimasukkan ke Baitul Mal negara, biasanya dia dikasih ke Baitul Mal negara. Jadi cuman dapat dari harta-harta itu seibu. Kalau dia seayah, saudaranya itu akan mendapatkan sampai bakinya. Jadi kalalah itu selama tidak ada anak laki-laki, selama tidak ada ayah ibunya, sampai ke atas nggak ada, ke bawah nggak ada, di sampingnya tidak ada saudara laki-laki kandung, tidak ada saudara perempuan kandung,
dan atau tidak ada saudara laki-laki seayah, tidak ada saudara perempuan seayah, maka sisanya adalah seibu semuanya, yaitu adalah mendapatkan kalalah. Kalalah itu tadi 1/6 jika seorang saja, jika mereka banyak maka mendapatkan 1/3 dari itu semua. Nah, ini adalah salah satu contoh dalil dari Al-Quran tentang pembagian-pembagian dari warisan. Kita nanti masuk ke bagian-bagian siapa saja yang mendapatkan warisan. Mudah-mudahan ulun dapat membagikan itu. Dari atas siapa saja, dari bawah siapa saja, dari samping siapa saja, yang menjadi hijab siapa saja, dari ringkasan, sehingga kita sama-sama memahami lebih mudah. Jadi hitungan-hitungannya sudah jelas. Karena pembelajaran faraid itu asal tahu hitungannya, asal menghafal, yang mendapatkan ini istri dapatnya berapa, suami dapatnya berapa jika punya anak, jika tidak memiliki anak. Kita nanti akan menghitung itu langsung, lebih baik nanti kita pakai ini. Jadi contohnya langsung jelas, contohnya pakai ini saja. Yang penting bisa menghafal bagian atasnya siapa saja, bagian bawahnya siapa saja, bagian sampingnya siapa saja, selama tidak ada hijabnya. Yang menghijab siapa saja. Hijab itu yang menutupi pembatas sehingga tidak mendapatkan warisan. Paman-pamannya atau bibinya itu tidak akan pernah mendapatkan warisan selama ada anak laki-laki. Jadi kalau sudah ada anak laki-laki, makanya semuanya akan, sisanya apapun akan ke anak laki-laki. Kalau nggak ada bapak ibunya, terus tidak ada bapak ibunya, cuman ada anak laki-laki saja satu, yang ke sampingnya tidak akan dapat apa-apa, maka seluruh hartanya akan diturunkan ke anak laki-lakinya. Karena anak laki-laki adalah dasarnya adalah dia akan mendapatkan asabah atau baki atau sisa dari perhitungan yang tidak dia hijab. Jikalau semuanya sudah terhijab, maka dia yang akan mendapatkan sepenuhnya. Mungkin sampai sini dulu pembelajaran dari faraid, semoga bisa dipahami. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.